perkenalkan, nama saya Madea Farah selaku mahasiswi dari Magister Manajemen Universitas Padjadjaran Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas Competitive Industrial Analysis menggunakan tools bernama Porter's Five Forces untuk perusahaan VHO atau kepanjangan dari Virtual Hotel Operator. Nah, sebagai teman-teman tahu, VHO ini adalah suatu model bisnis baru yang dijalankan dalam bidang digital, dan juga kebanyakan perusahaan yang menjalankannya itu adalah startup. Kalau di Indonesia sendiri sudah ada beberapa VHO yang berjalan, yang pasti teman-teman juga sering dengar namanya, yaitu ada Airy, Oyo, Zenrooms, dan juga Red Doors. Mungkin ada beberapa VHO lain yang teman-teman paham, teman-teman tahu namanya, tapi untuk kesempatan kali ini pembahasan akan dilimitasi dengan 4 perusahaan tersebut, yaitu Airy, Oyo, Zenrooms, dan juga Red Doors. VHO ini adalah suatu bisnis di dalam bidang digital yang menjembatani antara pemilik properti atau bangunan dengan para pelanggan atau orang yang ingin menginap di suatu bangunan tersebut. Nah, sebetulnya VHO ini terdiri dari beberapa jenis ya. Ada yang memang kamar biasa atau bangunan biasa itu sudah bisa didaftarkan, ada juga yang minimal memiliki berapa ruangan, ada juga yang bentuknya hotel. Itu sebenarnya tergantung dari syarat dan ketentuan VHO masing-masing. Jadi VHO ini memiliki aplikasi atau platform sendiri untuk memasarkan kamar-kamar atau bangunan yang tadi telah terdaftar, dan juga mereka memiliki marketing staff sendiri yang memang fokus untuk menaikkan okupansi dari setiap bangunan atau properti yang terdaftar ini. Marketing staff ini bertugas untuk memastikan agar setiap bangunan atau properti yang terdaftar itu okupansinya rata dan juga pelanggannya selalu ada, seperti itu. Dan keuntungan untuk pelanggan itu sendiri, sebetulnya VHO ini biasanya menawarkan penginapan dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi mungkin untuk beberapa pelanggan yang memang hanya ingin menginap 1 atau 2 malam dan juga tidak terlalu menghabiskan waktu banyak di kamar hotel dan tidak membutuhkan hotel yang harganya cukup tinggi, juga dapat memanfaatkan kamar-kamar seperti biasa ini yang terdaftar di VHO tersebut. Nah, tapi jangan heran karena sebetulnya VHO ini itu memiliki standar masing-masing. Justru rata-rata dari VHO yang terdaftar ini, mereka itu memiliki cita-cita untuk menyamai dengan standar hotel internasional yang baik. Jadi pelayanannya juga standar, lalu kebersihannya juga standar. Itu tergantung dari perusahaan VHO masing-masing. Nah, dari 4 perusahaan yang tadi telah disebutkan, saya akan menjelaskan profil singkatnya satu persatu. Yang pertama adalah Red Doors. Red Doors ini telah berdiri di Indonesia, terutama di Jakarta pertama kali, itu tahun 2015. Lalu 2016 mereka mulai merambah ke kota-kota lain, khususnya di Bali, Jawa Timur, Surabaya, dan juga Jawa Tengah di Semarang. Setelah itu 2017 mereka mulai membuka cabang di luar negeri, pertama kali di Singapura, dan 2017 pertengahan juga mereka sudah mulai membuka di Filipina. Di tahun 2018 akhirnya mereka sudah memiliki cabang di 4 negara. Red Doors juga memiliki beberapa investor besar seperti ini. Dan teman-teman yang pengen mendaftarkan bangunan atau propertinya menjadi Red Doors, syaratnya gampang. Teman-teman hanya membutuhkan bangunan dengan kamar maksimal 100 dan juga bangunannya juga kurang dari 5 lantai. Dan teman-teman juga harus menyediakan front office dan juga housekeeper untuk nantinya menjaga dan merawat bangunan properti milik teman-teman tadi. Nah, nanti housekeeper dan front office ini akan dilatih oleh karyawan Red Doors sendiri. Jadi karyawan Red Doors itu memiliki pelatih yang nanti akan berkeliling dan juga memverifikasi bangunan tersebut apakah sesuai syarat, lalu melatih teman-teman housekeeper dan front office tadi. Nah, selain pelatih, Red Doors juga memiliki beberapa karyawan lainnya, yaitu call center yang akan menjembatani antara Red Doors dan pelanggan, dan juga Red Doors dengan bisnis partner. Selain itu, Red Doors juga memiliki marketing staff, yaitu orang yang in charge untuk mengelola bangunan-bangunan atau properti yang telah tadi terdaftar. Apabila ada properti yang memang kurang, marketing staff ini akan terus berusaha untuk menaikkan okupansi dari bangunan atau properti tersebut. Jadi bangunan-bangunan yang terdaftar oleh Red Doors itu dipastikan semuanya adil, okupansinya rata, dan juga sama-sama laku, intinya
seperti itu. Nah, Red Doors juga memiliki beberapa vendor. Salah satunya adalah vendor yang membuat amenities seperti sampo, sabun, pouch, sikat gigi, dan pasta gigi yang khusus berlabelkan Red Doors. Ini memang akan dikasih untuk teman-teman yang menginap di Red Doors itu sendiri. Selain itu, vendor dari Red Doors juga adalah programmer dan juga developer, karena basically mereka ini adalah suatu perusahaan digital teknologi yang mengembangkan aplikasi, sehingga mereka harus tetap memaintain dan mengembangkan aplikasinya. Apalagi Red Doors ini memiliki dua aplikasi, yaitu Red Doors yang biasa teman-teman bisa akses, dan yang kedua ini adalah Red Partner, yaitu aplikasi yang menghubungkan antara pemilik Red Doors atau pemilik bangunan tersebut dan juga pihak Red Doors-nya. Yang kedua adalah Airy, atau teman-teman biasa lihat dengan logo warna biru awannya ya. Nah, Airy ini adalah suatu accommodation network orchestra atau disebut ANO yang bermitra dengan hotel-hotel yang memang belum memiliki manajemen. Nah, Airy sendiri ini sama menawarkan penginapan dengan harga terjangkau dengan juga suatu perusahaan digital atau menawarkan aplikasi atau teknologi tertentu. Lalu Airy beda dengan Red Doors tadi. Airy ini bangunannya bisa terdiri dari 3 jenis, yaitu ada Airy yang memang dia itu hotel, ada juga yang resort, dan juga ada bangunan komersial seperti tadi yang tidak terlalu besar dan juga kamarnya tidak terlalu banyak. Agak sedikit berbeda dengan Red Doors, Airy ini memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, Airy yang didaftarkan itu tidak boleh berupa apartemen dan juga minimal memiliki 5 kamar. Dan selain itu harus tersedia kamar mandi di setiap kamar, lalu harus tersedia AC, TV-nya layar datar, akses wifi-nya juga baik, lalu harus memiliki shower di kamar mandinya, lalu kasurnya juga harus nyaman dan bersih, dan juga toiletnya harus yang toilet duduk. Nah, sama seperti tadi, karyawan dari Airy itu akan mendatangi bangunan yang akan diverifikasi. Apabila bangunannya sesuai dengan persyaratan, nanti akan terdaftar menjadi Airy. Lalu front office dan juga housekeeper tadi itu akan dilatih oleh karyawan Airy tersebut. Airy juga sama memiliki marketing staff dan call center, dan bedanya Airy ini memiliki auditor. Jadi secara berkala auditor dari Airy ini akan mendatangi bangunan-bangunan atau properti yang terdaftar sebagai Airy dan menilai kelayakan dari segi kebersihannya, pelayanannya untuk setiap Airy itu, dan diperbaiki, diberi masukan apabila memang ada kekurangan, karena mereka ini pelayanannya harus standar di semua Airy. Nah, agak berbeda dengan Red Doors tadi, kalau Airy ini memiliki beberapa vendor juga. Mungkin untuk yang amenities itu sama, Airy itu sama-sama menyediakan sampo, sabun, dan lainnya itu yang cetakannya Airy. Nah, selain itu Airy juga sama memiliki developer dan programmer untuk mengembangkan aplikasinya, karena aplikasi Airy ini ada dua juga, yaitu yang bernama Airy Rooms yang biasa teman-teman bisa akses, dan juga Airy Ease. Ini adalah aplikasi yang digunakan oleh partner atau pemilik bangunan itu untuk mengelola keuangannya, terus bagaimana melihat okupansinya, seperti itu. Nah, selain itu juga di sini Airy perbedaannya itu adalah memiliki vendor renovasi bangunan. Karena teman-teman, kalau misalnya mau daftar Airy ini, ternyata bangunan itu akan direnov dulu sama si Airy-nya. Selain tadi kita harus menyediakan beberapa fasilitas, nanti Airy sendiri ini akan merenov agar sesuai dengan tema Airy standar, seperti itu. Selain itu juga ada pakar perhotelan yang secara berkala mereka ini akan mendatangi Airy-Airy yang terdaftar dan memberikan pelatihan bagaimana sih standar hotel yang baik, seperti itu. Baik, yang ketiga ini adalah Oyo Rooms yang teman-teman biasa lihat warna logonya itu merah. Sebenarnya nama dari Oyo sendiri ini adalah Oyo Hotels and Homes. Dan ini juga sama, yaitu suatu perusahaan di bidang digital yang mengelola perhotelan untuk bangunan-bangunan existing. Perbedaannya, Oyo ini base-nya adalah di India, dan sekarang mereka itu yang terbesar dari WHO lainnya. Karena Oyo ini sudah memiliki 43.000 lebih hotel dan juga 130.000 lebih rumah dan 1 juta kamar.
terdiri di 800 kota dan lebih dari 80 negara. Syarat untuk mendaftarkan bangunan itu menjadi OYO juga kurang lebih sama. Teman-teman harus menyediakan front office dan juga housekeeper yang nanti akan dilatih oleh karyawan OYO itu sendiri. Dan selain itu juga teman-teman nanti akan disediakan amenities khusus dari OYO, karena OYO memiliki vendor sendiri untuk menyediakan amenities atau sampel sabun dan alat-alat mandi khusus berlabelkan OYO. Dan juga selain itu OYO juga memiliki programmer dan developer sendiri untuk mengembangkan aplikasinya, karena berbeda dengan aplikasi yang lain, OYO ini memiliki 3 aplikasi. Yang pertama adalah OYO Rooms yang biasa teman-teman bisa akses. Lalu ada OYO OS. OYO OS ini fungsinya adalah untuk manajer hotelnya itu sendiri. Jadi misalnya ada pelanggan datang, dicatat invoice-nya berapa, itu sudah disediakan aplikasinya oleh OYO itu sendiri bernama OYO OS. Yang ketiganya adalah KoOYO. KoOYO ini adalah suatu aplikasi yang disediakan oleh OYO juga untuk diakses oleh partner-partner tadi yang memiliki bangunan. Fungsinya adalah untuk melihat pendapatan, terus ulasan hariannya seperti apa, review dari pelanggannya, dan juga ya manajemen inventaris seperti itu ada di KoOYO. Jadi kalau OYO OS tadi itu untuk front office-nya yang nanti akan menerima pelanggan, kalau KoOYO itu untuk manajemen di belakangnya yang partnernya juga itu yang memiliki bangunan tersebut. Nah, selain itu juga perbedaan dari yang lain, karyawan OYO salah satunya ada yang bernama OYO Captain. Nah, OYO Captain ini adalah suatu manajer khusus yang memang diassign untuk properti atau bangunan tersebut. Jadi setiap OYO itu sebetulnya ada manajer OYO-nya sendiri yang tanggung jawab. Di sini mereka itu fungsinya memastikan kelengkapannya, kelayakannya, kebersihan dari bangunan itu sendiri dan juga standar pelayanannya. Nah, kalau misalnya ada permasalahan, pemilik bangunan juga bisa berkonsultasi dengan OYO Captain ini. Yang keempat itu adalah Zen Rooms. Nah, Zen Rooms ini juga sama VHO, suatu perusahaan aplikasi di bidang digital yang mengelola perhotelan dari bangunan-bangunan existing. Perbedaannya kalau Zen Rooms ini memiliki beberapa jenis. Ada Zen Rooms yang memang kamar biasa yang diperjualbelikan, ada juga flagship hotel. Jadi mereka juga bekerja sama dengan hotel-hotel ternama atau terkemuka yang memang belum punya manajemen, dan ini akan terdaftar sebagai Zen Rooms. Jadi pelanggan yang memilih Zen Rooms itu akan lebih banyak pilihannya. Mereka pengen bisnis trip kah, atau ingin yang Zen Rooms biasa per hari, atau Zen Rooms yang memang dia basically adalah hotel besar. Zen Rooms juga cenderung VHO yang banyak sekali bekerja sama dengan partner-partner e-commerce, terus bank dan juga payment gateway seperti ini. Nah, Zen Rooms ini sendiri menjanjikan beberapa keuntungan bagi partnernya yang bergabung, yaitu ini salah satunya adalah masalah operationsnya, lalu salesnya, dan juga marketingnya. Baik, kita masuk ke pembahasan utama, yaitu Tools, Porters, 5 Forces untuk perusahaan VHO. Di sini saya akan mengambil OYO Rooms sebagai salah satu VHO yang tadi sudah dijelaskan. Di sini sebelumnya dijelaskan dulu bahwa tools ini itu berguna untuk menganalisis bagaimana posisi perusahaan yang akan kita analisis itu dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Dilihat dari 6 aspek. Yang pertama adalah threat of new entrants atau ancaman yang datang dari pendatang baru ke bisnis bidang tersebut. Yang kedua itu adalah bargaining power of buyers, lalu ada juga other stakeholders, threat of substitute, dan juga bargaining power of supplier yang akan dijelaskan satu persatu untuk case OYO Rooms. Pertama yang akan dibahas itu adalah threat of new entrants, atau bagaimana sih kira-kira posisi OYO ini kalau misalnya nanti ada suatu bisnis serupa yang juga masuk ke bidang bisnis ini. Nah, threat of new entrants ini dilihat dari beberapa elemen. Yang pertama ini adalah economic of scale. Di sini saya melihat bahwa economic scale dari OYO ini cukup tinggi karena OYO ini sudah memiliki banyak sekali kamar yang terdaftar.
Kalau di Indonesia sendiri itu sudah ada dari tahun 2013 si Oyo ini, dan juga di Indonesia sudah menjangkau 86 kota dengan 850 hotel dan juga lebih dari 5.500 kamar. Dan seluruh total properti Oyo yang ada di Indonesia ini adalah 23.000. Jadi banyak banget jumlahnya, bisa ditemukan di mana-mana. Pelanggan yang membutuhkan penginapan terjangkau juga bisa langsung menemui Oyo di masing-masing kotanya karena memang sudah tersebar luas. Jadi economies of scale-nya itu tinggi. Nah, untuk elemen kedua itu adalah product differentiation, bagaimana produk-produk yang ditawarkan oleh Oyo ini bersaing dengan pesaing-pesaingnya dengan masing-masing produk. Nah, kalau yang saya lihat di sini, Oyo ini memiliki produk differentiation yang sedang, karena sebetulnya mirip-mirip dengan perusahaan lain tadi seperti Airy, Red Doors. Mereka ini memiliki Oyo Townhouse, Oyo Flagship juga seperti tadi Zen Rooms, dan juga ada Oyo Rooms biasa yang itu adalah pelayanan basicnya. Sementara kalau kompetitor lain itu saya lihat banyak yang menawarkan seperti hotel yang bagus, terus juga ada yang resort juga, itu kan lebih bervariasi gitu ya produknya. Karena rata-rata di Indonesia kalau Oyo ini hanya terdiri dari Oyo Rooms, walaupun sebetulnya mungkin di luar negeri itu sudah banyak sekali variasi dari produk Oyo. Salah satunya adalah Oyo Commercial Space. Jadi ini adalah satu-satunya VHO yang memiliki kayak ruangan kosong aja untuk memang disewakan untuk dipakai kegiatan dengan banyak orang seperti itu. Nah, untuk elemen yang ketiga itu adalah capital requirements, yaitu di mana perusahaan lain itu membutuhkan modal untuk membangun bisnis seperti ini, dan saya lihat Oyo ini memiliki level yang sedang, karena Oyo sebenarnya tidak terlalu mengeluarkan banyak modal. Modalnya itu dari vendor yang tadi, amenities, lalu juga programmer dan developernya, karena aplikasinya juga ada 3, dan juga memiliki karyawan-karyawan terlatih, marketing staff, dan juga ada manajemen untuk manajer pendapatan masing-masing di setiap properti. Kenapa tidak rendah? Karena sebetulnya Oyo ini dibandingkan dengan Red Doors juga memiliki tadi ada manajernya yang setiap properti itu juga pasti akan costly, dan juga Oyo ini memiliki 3 aplikasi dibanding dengan yang lain. Mereka rata-rata hanya memiliki 2 aplikasi. Oleh karena itu pasti maintenance-nya dan juga pengembangan aplikasi dan software akan lebih high cost. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah elemen switching cost. Di sini switching cost-nya saya plotkan rendah karena memang dari harga yang akan dibayarkan pelanggan untuk Oyo, Airy, dan Red Doors atau Zen Rooms itu mirip-mirip. Jadi harganya itu kisaran ada yang 100 ribuan, ada yang sampai 300 ribu, itu rata-rata mirip. Jadi untuk pelanggan apabila akan berganti dari Oyo misalnya mau ke Red Doors atau Airy, itu switching cost-nya tidak besar. Selanjutnya adalah access to distribution channel. Di sini menurut saya Oyo ini sangat tinggi karena tadi Oyo memiliki banyak sekali properti di seluruh Indonesia khususnya. Jadi ditemui pelanggannya itu akan lebih mudah. Selain itu Oyo juga memiliki Oyo Captain tadi yang memang menjembatani antara manajemen Oyo dan juga pemilik bangunan atau properti, sehingga proses distribusi dan pemberian informasi itu juga akan lebih mudah dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Untuk regulation sendiri saya plotkan sedang karena memang peraturan untuk WHO itu belum ada setahu saya dan setahu yang saya sudah riset. Yang ada memang peraturan tentang bisnis akomodasi, lalu ada juga peraturan Menteri Pariwisata tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata. Namun untuk WHO spesifik sendiri itu memang belum ada. Kesimpulan, threat of new entrants ini cenderung tinggi dengan summary yang bisa teman-teman lihat di sini. Nah, untuk yang kedua itu adalah competitive rivalry. Di sini dilihat dari beberapa aspek juga. Yang pertama adalah jumlah pesaing. Di sini jumlah pesaingnya sedikit karena yang telah tadi dijelaskan bahwa
Oyo ini pesaingnya kalau di Indonesia hanya sekitar 3 atau 4, yaitu Red Doors, Airy Rooms, dan juga Zen Rooms. Selain itu, Oyo juga sudah memiliki beberapa keunggulan, yaitu sudah memiliki kamar yang banyak, properti yang banyak di Indonesia, dan juga di seluruh dunia. Untuk yang kedua itu adalah perbedaan kualitas. Di sini saya plotkan rendah karena memang standar yang diberikan atau ditawarkan oleh setiap WHO ini mirip-mirip. Begitu juga dengan Oyo, sehingga tidak terlalu banyak perbedaan dari kualitas kamar yang disediakan. Lalu untuk yang ketiga yaitu aspek perbedaan lainnya. Di sini menurut saya Oyo cukup tinggi perbedaan lainnya dengan kompetitor lain karena pertama Oyo ini memiliki dua aplikasi untuk partner, yang itu Oyo OS dan juga Kooyo untuk membantu manajemen dari partner itu sendiri. Dan yang kedua itu adalah bahwa Oyo ini memiliki Oyo Captain, yaitu manajer yang memang dikhususkan untuk membantu kelangsungan operasional dari partnernya. Dan Oyo Captain ini juga sangat membantu karena bisa menjadi sekaligus konsultan apabila memang ada yang kurang atau harus diperbaiki oleh manajemen atau partner Oyo tersebut. Jadi di sini perbedaan yang ditawarkan cukup signifikan dan merupakan poin positif. Dan secara kesimpulan bahwa tingkat persaingan untuk Oyo ini levelnya sedang dengan summary sebagai berikut. Poin ketiga adalah threat of substitute atau bagaimana ancaman dari produk-produk substitusi lainnya. Yang pertama itu adalah dari perubahan lifestyle. Di sini saya melihat perubahan lifestyle dari masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia ini tinggi. Karena mereka ini cenderung memiliki mobilitas yang tinggi sekarang dan juga membutuhkan banyak penginapan yang terjangkau karena dari satu tempat ke tempat lainnya itu cenderung di waktu yang singkat. Jadi menurut saya WHO ini akan dapat berkembang dan kemungkinan juga ada beberapa bisnis yang dapat mensubstitusi dari bisnis WHO ini. Yang kedua itu adalah green environment. Di sini green environment di level yang rendah karena tidak terlalu berpengaruh kepada WHO. Karena WHO itu tidak memiliki aset propertinya, tapi hanya memiliki manajemen yang menjembatani untuk memasarkan bangunan atau properti tersebut. Yang ketiga itu adalah efisiensi. Di sini saya melihat efisiensi dari Oyo itu sudah cukup tinggi karena mereka memberikan sumber daya yang memang berguna. Mereka tidak melakukan renovasi yang membutuhkan modal yang besar. Dan juga ya bisnis model yang ditawarkan oleh Oyo ini memang sudah cukup efisien. Dan elemen yang selanjutnya yaitu adalah dari kelangkaan. Di sini saya melihat kelangkaan Oyo sendiri itu rendah karena Oyo dapat ditemukan di manapun di kota juga sudah tersebar lebih dari 86 kota di Indonesia. Jadi tidak sulit untuk menemukan Oyo ini. Karena ya seperti kita tahu tadi bahwa total di Indonesia aja itu udah 23.000 properti yang dikelola oleh Oyo. Jadi kesimpulannya untuk threat of substitute di sini levelnya rendah dengan summary sebagai berikut. Dan untuk selanjutnya ini kita akan membahas tentang bargaining power of buyer. Dilihat dari jumlah pembeli yang menurut saya Oyo memiliki level yang tinggi karena bisa dilihat dari customer engagement dari Twitter followersnya. Di Oyo ini memang Twitter followersnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan WHO lainnya. Selain itu, Oyo juga sudah memiliki 90 juta lebih pelanggan di seluruh dunia. Yang kedua itu adalah switching cost pada produk lain. Di sini seperti yang tadi itu levelnya rendah karena harga yang ditawarkan dari masing-masing WHO ini mirip. Nah, untuk yang ketiga ini adalah loyalitas dan daya beli konsumen. Di sini saya melihat juga daya beli konsumen Oyo itu sangat tinggi karena Oyo itu memiliki paket tawaran juga ya, misalnya lebih dari 1 hari menginap itu bisa ada harga khusus atau harga paketnya. Di sini dapat meningkatkan loyalitas dan engagement dari konsumen itu sendiri. Setelah itu ada elemen tentang kemampuan melakukan integrasi vertikal. Di sini saya melihat kemampuan Oyo itu cukup baik, yaitu sedang, karena mereka itu sebetulnya bisa juga berintegrasi dengan distributornya, yaitu dengan memiliki karyawan sendiri yang memang
dalam bidang developing dan juga maintaining software dan aplikasinya. Karena Oyo ini memang channel distribusinya itu adalah aplikasinya itu sendiri. Jadi kemampuannya untuk berintegrasi menurut saya cukup baik, yaitu sedang. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu pengetahuan dan akses terhadap informasi, ini sangat mudah, di mana pelanggan itu dapat mengakses informasi di mana posisi yang ada Oyo, lalu di kota mana saja Oyo berada, itu sangat mudah karena adanya aplikasi itu tadi, yang memang aplikasinya bisa ada di PC atau laptop, lalu ada juga di tablet, bisa juga ada di mobile phone masing-masing yang memang cukup sering digunakan. Selain itu, Oyo juga bekerja sama dengan travel agent lain, misalnya di Traveloka, juga di tiket.com, dan travel agent lainnya yang juga mendaftarkan Oyo sebagai salah satu alternatif penginapan. Jadi kesimpulannya, untuk bargaining power of buyers, level dari Oyo Rooms cukup kuat dengan summary sebagai berikut. Untuk elemen selanjutnya adalah bargaining power of supplier. Di sini secara singkat ada beberapa elemen, yaitu pertama adalah apakah pemasok didominasi sejumlah kecil perusahaan. Menurut saya ini iya, karena pemasok ini adalah tadi vendor dari amenities, itu biasanya memang memasok perusahaan-perusahaan kecil. Lalu produk unik dan highly differentiated itu rendah karena tadi bahwa sebetulnya banyak sekali yang dapat memproduksi si amenities ini, dan juga produk substitusi banyak seperti tadi, karena ya bisa saja vendor ini digantikan dengan atau supplier ini digantikan dengan supplier lainnya karena mereka ini produk yang dihasilkan itu tidak terlalu unik. Lalu kekuatan untuk melakukan forward vertical integration atau integrasi dengan supplier, menurut saya Oyo masih rendah karena ketidakmungkinan dan kapabilitas karyawannya untuk memproduksi itu sendiri. Lalu perusahaan adalah merupakan pelanggan yang penting bagi supplier. Menurut saya ini tinggi karena yang tadi bahwa Oyo ini sudah memiliki 23.000 lebih properti di seluruh Indonesia, sehingga kebutuhan amenities seperti sabun, sampo, pouch, dan juga sarung bantal itu pasti sangat tinggi. Dan amenities itu rata-rata dibawa oleh pelanggan saat mereka keluar dari Oyo tersebut. Jadi kebutuhan untuk terus amenities itu dapat stok itu cukup besar, sehingga apabila Oyo ini tidak ada, ya akan ada banyak perubahan mungkin yang dirasakan oleh vendor atau supplier itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa bargaining power of supplier dari Oyo levelnya cukup tinggi dengan summary sebagai berikut. Untuk elemen yang terakhir ini adalah relative power of stakeholder, yaitu bagaimana para stakeholder di sekitar lingkungan dari WHO ini memiliki kekuatan untuk memengaruhi bisnis WHO itu sendiri. Di sini terdapat 5 stakeholder, yaitu pemerintah, serikat pekerja, komunitas lokal, asosiasi pedagang, dan juga pemegang saham. Kemampuan pemerintah untuk mengintervensi bisnis ini untuk sekarang levelnya rendah karena tadi belum ada peraturan khusus mengenai WHO bagaimana harusnya operasi. Lalu dari serikat pekerja, sesuai dengan riset yang saya miliki dan data yang terbatas, saya tidak melihat adanya serikat pekerja dari Oyo atau karyawan Oyo itu tersendiri, jadi levelnya masih rendah. Lalu untuk komunitas lokal, di sini levelnya cukup sedang karena bisnis perhotelan dan juga penginapan ini memang agak sedikit sensitif di lingkungan masyarakat. Lalu untuk asosiasi pedagang ini rendah karena juga saya belum menemukan datanya tentang asosiasi pedagang dari WHO. Lalu untuk pemegang saham tentunya memiliki kemampuan atau kapabilitas mengintervensi yang lebih tinggi karena mereka yang menanamkan modal pada WHO tersebut yang cenderung membutuhkan modal dari investor untuk beroperasi. Jadi kesimpulannya, untuk relative power of stakeholder ini sedang seperti yang dapat dilihat di summary sebagai berikut. Baik, ini adalah summary dari seluruh perhitungan dari competitive industrial analysis menggunakan tools Porter's 5 Forces plus 1, dan di sini kita bisa lihat bahwa terdapat kolom bobot, rating, dan juga skor. Bobot ini adalah seberapa pentingnya atau prioritas elemen terpenting dari seluruh elemen tadi yang dibagi menjadi 6 kelompok besar.
Nah, di sini yang paling tinggi itu adalah produk unik dan juga highly differentiated, karena menurut saya dengan sekalinya suatu bisnis memiliki produk yang sangat unik dan sangat dapat dibedakan dengan yang lainnya, itu adalah suatu nilai lebih atau nilai tambah yang dapat mengembangkan bisnis itu. Nah, di sini kalau untuk rating itu di sini saya menggunakan skala 1 sampai 3, di mana 1 itu yang tadi nilainya rendah, 2 itu yang sedang, dan 3 itu yang tinggi. Lalu skor itu adalah jumlah pengali dari bobot dan rating. Di sini total untuk Oyo Rooms itu memiliki nilai 2,171 dari 3. Berarti ini cukup baik atau medium sebagai WHO yang telah terdaftar di Indonesia, dan dapat disimpulkan bahwa Oyo Rooms ini dapat berkompetisi dengan baik dengan kompetitornya yang berada di Indonesia, yaitu dengan Airy, Red Doors, dan juga Zen Rooms dengan skor 2,171 dari skor tertinggi 3. Baik, sekian video kali ini. Semoga dapat memberikan insight baru atau pengetahuan baru tentang bagaimana competitive analysis itu dapat dilakukan menggunakan tools Porter's 5 Forces yang kini +1 karena ada satu tadi yang other stakeholders ditambahkan. Sekian videonya, terima kasih. Dah.